Selamat pagi. Apa kabar, Jess? Pagi ini saya lagi ada di daerah yang sangat dingin banget. Di salah satu tempat di wilayah Indonesia yang masih bisa turun salju. Dan biasanya setiap kali bulan Agustus biasanya ada festival Java Jazz di situ. Yaitu ada upacara pemotongan rambut gimbal. Ya, Jess gini. eh, saya eh, banyak ditanya ya, ditanya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan tentunya. Nah, setiap orang yang bertanya kepada saya tentang masalah kesehatan, kamu sebetulnya di depan mata itu udah bisa menjawab loh, udah bisa menebak, udah bisa apa itu? Oh, ini yang dulu begini, oh ini yang sekarang begini. Kamu bisa seperti itu. Cuman kadang-kadang karena kita ini sangat dibutakan oleh kehidupan sekeliling kita, sehingga kita ini kadang-kadang bingung. Nggak perlu bingung, Jess. Kamu boleh mendengarkan banyak hal karena memang kamu dikasih telinga itu dua untuk selalu mendengarkan dari sisi kanan, sisi kiri. Sehingga kalau kamu menoleh ke sini, kamu bisa mendengarkan dari sisi depan dan dari sisi belakang. Itu yang paling penting banget loh untuk diperhatikan. Ingat baik-baik ya, dulu orang sakit itu karena kurang makan. Kamu boleh tanya sama orang-orang tua kamu, ya, terutama kakek-kakek kamu. Kamu tanya sama mereka, dulu orang sakit karena kekurangan makan. Ini catat baik-baik. Ya, zaman-zaman dulu, zaman-zaman penjajahan itu, orang-orang sakit itu karena kekurangan makan. Sekarang itu sudah berubah zamannya. Orang sakit itu karena kebanyakan makan. Kok bisa, Pak? Iya, karena makanan sangat gampang banget. Di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawahmu semuanya disiapkan makanan, disediakan makanan. Dulu orang satu hari belum tentu makan satu kali. Dulu. Sekarang orang makan satu hari itu bisa 3 kali, bisa 5 kali. Nah, makanya banyak orang sakit karena apa? Kebanyakan makan. Kenapa kebanyakan makan? Saya masih ingat orang tua saya, papa saya, setiap kali dia marah sama anak-anaknya, selalu dia katakan, kekenyangan makan kamu. Gitu. Itu orang tua saya selalu ngomong seperti itu. Nah, itulah sebabnya hal yang terbaik hari ini itu kamu harus mewanti-wanti. Nah, ini pernah diucapkan oleh seorang raja yang kaya raya dan sampai detik ini belum ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekayaannya, yaitu Raja Salomo. Istrinya saja istrinya saja 750, 700 dan gundiknya itu ada 300. Nah, raja tersebut itu loh, Raja Salomo itu loh, yang membuat sebuah pernyataan yang sangat hebat sehingga mengajari orang-orang itu tidak kebanyakan makan. Dia bilang kalau nafsumu besar taruh pisau di leher. Nah itu muncul dari perkataannya seorang raja yang namanya Raja Salomo. Ya itu sangat luar biasa. Nah kalau kamu semuanya suka mendengarkan konten-konten saya, maka saya selalu katakan tidak sarapan dan tidak makan malam. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 7. Itu tidak sembarangan itu, Jess. Kalimat saya itu tidak sembarangan. Ya, sudah melalui pembelajaran yang begitu ketat yang selama 3 tahun pertama saya tidak bicara kepada siapapun karena diuji coba untuk diri saya dan orang-orang sekeliling saya. Nah, apa yang saya katakan itu, apa yang saya ucapkan kepada kamu semua, Jess, dan kemudian saya buatkan konten sampai di ban-ban sana sini, 8 akun saya lenyap gara-gara konten-konten saya itu loh, ya. Itu namanya disebut sebagai apa itu, time restruktur, atau waktunya merestrukturisasi, waktunya apa itu, merestrukturisasi tubuh. Itu waktunya di situ. Dengan cara apa? Dengan cara tidak makan. Minimal kamu mengurangi waktu makanmu 18 jam. Jam 8 malam sampai jam pagi hari tidak makan, atau sampai jam 12 tidak makan, hanya makan di jam 1 sampai jam 7 malam, itu namanya kamu merestrukturisasi tubuhmu dengan cara 18 jam tidak makan. Minum silahkan, terbaik minum racikan Makcin. Kalau kamu butuh supplementation untuk tubuhmu, kamu minum banyak suplemen, itu lebih bagus daripada makanan. Ya, karena makanan-makanan yang kamu makan itu rata-rata isinya sampah. Karbo, 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 karbo.
Atau kalau saya mau katakan lebih sadis lagi, gula, 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 gula. Kenapa gula, 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 gula? Ya karena nasi itu gula, tepung itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula. Kamu minum minumannya pun gula lagi. Ya, justru kue-kuehan itu pun gula. Jadi itu yang tidak sehat dan itu yang paling banyak kamu masukkan ke dalam tubuhmu tanpa pernah kamu sadar bahwa itu terlegitimasi menjadi sebuah cemilan di tubuhmu dengan alasan enak, enak, enak. Nah, itu yang ngeri sekali ya. Itu yang ngeri sekali gitu. Ini hal-hal yang sangat penting. Kenapa kita harus mengurangi makan? Kenapa kita harus menjadi orang yang sedikit makan? Karena saya selalu katakan, sedikit makan akan menjadikan kamu menjadi lebih sehat. Sedikit makan kamu akan menjadikan kamu lebih sehat. Apalagi kalau sampai seminggu sekali atau ya 3 hari, 4 hari, 5 hari sekali kamu membuat tubuhmu tidak makan 24 jam. Minum harus ya. Kalau minum harus, terbaik minum racikan macin. No, botolnya saya no. Racikan macin. Ya, selalu saya ada. Nah, yang air putih itu dicampurkan karena selalu panas supaya bisa langsung cepat diminum. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kenapa dengan cara tidak makan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita di zaman-zaman yang sekarang? Karena tubuh membutuhkan banyak hal yang kamu harus dapatkan dari tubuhmu sendiri. Sehingga, apa itu namanya? Kalau kamu sampai 24 jam tidak makan, ya, 18 jam, 24 jam tidak makan, maka ini akan membentuk perubahan mikrobiota di tubuhmu. Nah, mikrobiota itu adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, dengan cara 24 jam tidak dikasih makan, maka dia akan membentuk keseimbangan. Itu yang membentuk dan menjadikan kamu sehat. Nah, kalau ini tidak terjadi, kamu makan terus, makan terus, makan terus, makan terus, alasannya enak, alasannya manis, alasannya enak, alasannya enak, alasannya enak, ya kamu sedang menambah banyak hal yang akan menjadi bahan-bahan penyakit di tubuhmu. 18 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 72 jam, itu ada maksudnya, ada maknanya. 18 jam itu badan akan memakan dirinya sendiri. Makanya pasti kurus. Pasti turun berat badan. Makanya orang-orang yang mengikuti pola makan saya, bangun tidur minum racikan macin, dan kemudian dia tidak sarapan, dan makan di antara jam 1 sampai jam 7, dia ambil posisi makan jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6 sore. Nah, dia akan mengizinkan tubuhnya, sel-sel tubuhnya memakan sel-sel tubuhnya sendiri. Sehingga orang itu bisa dikatakan at least tidak pernah punya masalah sakit penyakit di tubuhnya. Apalagi kalau yang kamu makan itu telur, ikan, daging, seafood. Wah, itu dahsyat sekali. Top banget itu. Gitu. Sehingga kamu bisa mendapatkan kesehatan hanya tidak makan 18 jam. Artinya kamu membiasakan dirimu tidak sarapan dan tidak makan malam. Wah, itu dahsyat banget. Kalau kamu lakukan itu jos banget, dahsyat banget. Dan itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, banyak orang yang mau, kenapa ya? Karena alasannya banyak. Alasannya pagi harus sarapan lah, alasannya kalau tidak sarapan lapar lah, alasannya karena udah terbiasa lah. Itu alasan-alasan yang dibuat sama mereka, yang sebetulnya alasan itu tidak ada. Alasan itu hanya karena dibuat sendiri, karena diungkapkan untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Justru ketika kamu punya masalah-masalah penyakit lambung, kamu tidak sarapan, kamu akan menjadikan dirimu lebih sehat dan tambah cepat sembuh. Itu yang terjadi. Tapi kan enggak, kamu suka malah mengobati. Ya, ingat akun saya, konten saya kemarin, satu obat bisa menjadikan kamu makan 19 obat. Lebih bahkan. Ya, dan itu kamu akan terfarmasi seumur hidupmu. Wah, ngeri sekali. Ya, itu yang disebut sebagai kamu bisa tidak makan dalam waktu 18 jam. Mengurangi makan, istilahnya 18 jam tidak makan. Sehingga dalam tubuhmu akan terbentuk sebuah metabolik baru yang dimana sel-sel tubuhmu memakan dirinya sendiri. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau kamu sudah punya masalah degeneratif, sudah punya masalah komplikatif, sudah punya masalah metabolic syndrome, wah, itu kamu harus awas-awasin makanan kamu. Skip tepung, skip gorengan, skip nasi, skip jajanan, skip cemilan, skip gula, itu harus dibuang semua. Kalau kamu pengen mendapatkan kesembuhan yang ajaib untuk tubuhmu sendiri.